waktu itu saya juga mengaji ke Gus Bahak. Saya bilang, Gus, kalau nyalon bupati kan biayanya banyak. Kalau ada orang baik tidak berani maju dengan biaya yang banyak, siapa lagi? Pemerintah Kabupaten Kudus memberikan tunjangan untuk guru-guru swasta sebesar 1 juta per bulan. Ya. Kurang lebih pesertanya yang kita berikan tunjangan kurang lebih ada 6.500. Ya. Dalam 1 tahun ini kita mengeluarkan dana kurang lebih 110 miliar untuk sebenarnya. Ini kenapa? Ketika kita kasihkan pendapatan untuk para guru, mereka akan konsentrasi bagaimana mendidik anak-anaknya. Di Kabupaten Kudus hampir ada 250 pondok pesantren ya, yang mungkin ya sudah terdaftar di Kemenak ya. Tiap mungkin seminggu sekali dari Dinas Kesehatan melakukan cek-cek kesehatan. Sekarang ini kan termasuk jajan-jajan di lingkungan sekolahan apa pesantren. Dari sisi kesehatan, higienisnya seperti apa ya. Dari Dinas Kesehatan bekerjasama dengan BP POM mengecek juga jangan sampai pakai zat-zat kimia ya. Atau mungkin sudah kadaluarsa atau zat pengawet dan sebagainya. Sobat Kompas.com, hari ini kita kedatangan Bupati Kudus, Bapak Sam'ani Intakoris. Halo Bapak. Apa kabar Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak udah mau mampir nih ke Kompas.com ke Nusaraya kali ini. Siap. Oke, kali ini kita mau bahas soal Kudus nih, Sobat Kompas.com. Nah sebelum kita ngebahas soal Kudusnya, aku mau nanya dulu nih tentang profilnya Bapak. Katanya dulu tuh pernah bekerjanya di sektor swasta. Terus abis itu mencoba ke ASN. Kenapa saat itu mau beralih nih ke ASN Pak? Sebenarnya apa nih yang jadi triggernya? Pertanyaan dari Mbak Putri, kenapa? Sebenarnya bukan swasta tadi, BUMN. BUMN, oke. Itu Indra Karya, konsultan teknis ya. Setelah lulus dari S1 Semarang, kami melamar dan diterima di BUMN-nya. Dulu BUMN masih di bawah Kementerian PUPR, Kementerian PR. Dari tahun 1994 sampai 97 ya. Di tahun 97 itu ada tes CPNS, saya ikut lah. Coba-coba aja. Coba-coba. Dan diterima. Soalnya katanya ASN susah ya Pak ya tesnya. Dan waktu itu diterima di Kemendagri, di Jenbangda. Nah, karena coba-coba dan atas restu ibu bapak kami ikut tes CPNS dan alhamdulillah diterima berkat doa ibu bapak juga gitu ya. Alhamdulillah ya Pak ya. Sekarang muncul sebagai Bupati Kudus Pak. Sebenarnya mungkin waktu remaja seorang Bapak Sam'ani itu mungkin punya keresahan tersendiri nih soal Kudus. Kira-kira menurut Bapak apa sih keresahan dulu tuh yang menurut Bapak hari ini tuh harus diselesaikan sekarang sebagai Bupati Pak? Oke, terima kasih Mbak. Setelah saya jadi PNS, saya bekerja, ada beberapa yang menjadi benak saya untuk melakukan menjadi bupati lah waktu itu ya. Dan saya kan dari PNS menjadi beberapa kepala dinas sampai sekda, dan saya mengundurkan diri di umur 55 tahun ya. Dan saya mencalonkan diri alhamdulillah jadi bupati. Yang di benak saya gimana? Bagaimana sebuah pimpinan itu memberikan kebijakan langsung kepada masyarakat ya. Waktu itu saya punya cita-cita, saya kepengen mengabdi kepada masyarakat, dan waktu itu saya juga mengaji ke Gus Bahak. Gus Bahak, saya bilang, Gus, kalau nyalon bupati kan biayanya banyak. Kalau ada orang baik tidak berani maju dengan biaya yang banyak, siapa lagi? Pimpinan-pimpinan akan dicapai oleh orang-orang yang tidak baik ya. Harus berani dan harus mengeluarkan banyak uang kan gitu untuk menjadi pemimpin yang baik gitu ya. Karena kalau tidak ada pemimpin yang baik yang berani, lalu siapa lagi ya Pak ya? Siapa lagi kan gitu Mbak. Ya. Oke, tapi sebetulnya Bapak dulu punya cita-cita masa kecil nggak sih Pak? Nggak punya ya. Setelah jadi PNS waktu itu saya punya cita-cita waktu itu di kepala lingkungan hidup ya. Saya bilang sama teman-teman, besok saya calon bupati gitu ya. Tapi hanya
Gojek ya, Gojek waktu itu ya. Dan setelah saya jadi sekda dan setelah tidak menjadi sekda lagi, saya punya cita-cita karena saya kepengen bertarung politik seperti apa kan itu ya. Yang kedua, saya punya cita-cita, saya punya kebijakan langsung dilaksanakan oleh anak buah saya dan dirasakan oleh masyarakat gitu. Istilahnya ucapan adalah doa ya Pak? Iya, doa betul Pak. Dan yang paling penting juga doa ibu. Itu sangat luar biasa kan itu. Sangat luar biasa ya Pak ya. Yeah. Sekarang aku mau ngomongin soal program-program Bapak nih. Nah, salah satu misi Bapak itu memperdayakan ekonomi rakyat. Program apa aja sih Pak yang Bapak tawarkan nih untuk mendukung ini? Ya, salah satunya adalah kita memberikan kesempatan kepada UMKM kita, anak-anak muda, terutama generasi Z, untuk menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha-pengusaha muda di Kabupaten Kudus dengan acara apa? Pelatihan-pelatihan untuk generasi muda, ya, generasi Z. Dan kami juga bersama Wakil Bupati Mbak Belinda Putri Sabina Beton, sarjana kedokteran juga, memberikan pelatihan-pelatihan itu bagaimana kita menyiapkan anak muda yang punya talenta untuk menjadi entrepreneurship, menjadi pengusaha muda, sehingga mereka bisa menghadapi tantangan-tantangan yang begitu perubahannya sangat luar biasa ya. Salah satunya juga memberikan dukungan bantuan modal. Okay. Antara kalau mereka membuat kelompok kurang lebih antara 10 sampai 20 juta ya, ini sebagai modal awal mereka. Selanjutnya di Kabupaten Kudus juga ada tumbuh UMKM yang baru, contohnya State Kopi yang di Jalan Sudirman, Jalan Ayani ya. Dari sisi regulasi mungkin nggak boleh, tapi dari kebijakan saya silahkan, tapi tidak boleh mengganggu lalu lintas, tidak boleh mengganggu pedestrian ya. Mereka juga berkarya dan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik dan tumbuhnya sangat luar biasa. Termasuk kita juga setiap minggu membuat Car Free Day. Ini juga untuk UMKM kita, juga Car Free Night ya. Termasuk juga ada pelatihan-pelatihan bagaimana membuat bahan yang bagus, pengepakan yang bagus, termasuk pemasaran yang bagus lewat online dan sebagainya gitu ya. Oke, pelatihan ini gimana sih caranya supaya Gen Z ini bisa mau untuk ikutan, Pak? Ya, biasanya kita ajak ya, kita lewat beberapa informasi, flyer kami, lewat media-media kami, dibawa di Kabupaten Kudus ada program pelatihan-pelatihan untuk anak muda di Dinas Naker, Berinkop, UMKM ya. Di sana ada beberapa pelatihan, kalau mereka punya kelompok 20 orang, bisa ngajukan pelatihan apa yang diinginkan, mungkin latihan TikTok, latihan pemasaran, latihan membuat kue, membuat apapun. Di sana kita layani supaya mereka untuk siap untuk menjadi pengusaha-pengusaha yang muda, pengusaha yang siap untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan gitu. Nah, sejauh ini gimana Pak prosesnya? Apakah sudah berapa banyak orang-orang yang sudah ikutan dan kesuksesannya seperti apa Pak? Setelah saya dilantik tanggal 20 Februari, hari ini yang sudah dilatih kurang lebih ada 150 orang ya. Baik itu dari sisi anak muda maupun sisi yang lain. Karena kita juga di Naker Berinkop ini kan juga menyiapkan ketika para pekerja rokok di sektor rokok ini, ketika mereka sudah PHK, mereka mau apa? Mereka mau melakukan apa? Bisa menjahit, bisa membuat kue, bisa membuat jajan-jajan yang lain yang bisa dijual, nanti bisa menambah income untuk keluarganya gitu. Sehingga dengan income yang baik, keluarganya juga sejahtera juga gitu. Nah Bapak tadi kasih tahu kalau Bapak tuh juga memberikan modal, kemudian memberikan pelatihan. Nah gimana caranya supaya memastikan program yang Bapak lakukan ini benar-benar membantu mereka naik kelas Pak? Biasanya dari dinas itu, dari kami juga ikut memantau perkembangan seperti apa. Setelah mereka dilakukan pelatihan-pelatihan, setelah mereka melakukan kegiatannya, mereka gimana? Eksis terus atau mereka malah tidak eksis ya? Nah, kita pantau terus sehingga mereka kita bimbing, kita bina bagaimana menjual produknya lewat online, lewat
relasi-relasi yang ada. Bahkan UMKM kami, PKL kami juga ada yang menjual bahan sampai ke luar negeri juga, Oh, gitu. wow. Ya, tidak semuanya akan berhasil. Kurang lebih antara 75% yang berhasil, yang lainnya mungkin patah semangat dan sebagainya. Kita dorong supaya mereka jangan patah semangat, karena biasanya kan kegagalan itu pasti akan terjadi kan. Jangan sampai mereka menjadi down, menjadi patah semangat, bahwa Betul. berusaha terus sampai kapanpun dan harus berani lebih maju kan itu. Tadi aku menarik nih soal yang sudah sampai ke luar negeri, Pak. Itu produk apa, Pak? Produknya keciput. Keciput yang kue yang ada wijennya itu dibawa ke sana. Ada produk sepatu dari Kabupaten Kudus juga ada, kue kering pisang ya, dibawa ke daerah Arab itu ya. Dan, Arab ya, Pak? Ya, dan alhamdulillah bisa diterima dengan baik dan mereka bisa melakukan pemesanan lewat UMKM yang ada di Kabupaten Kudus ini. Ya. Tadi Bapak juga menyinggung soal rokok nih, Pak. Kan di Kudus tahu aku memang terkenal sama kota kretek katanya ya. Tapi kan industri ini lumayan penuh tantangan ya, Pak ya. Antara mungkin dari sektor regulasinya, dari pajak, dari banyak hal ya, Pak. Gimana Bapak melihat masa depan ekonomi Kudus di sektor ini, Pak? Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kudus itu yang termasuk penyumbang pertumbuhan itu 75% dari sektor rokok, pengolahan tembakau. Ini menjadi tantangan kita ketika ada tekanan-tekanan dari WHO, dari kesehatan, ya, bagaimana rokok ini tetap eksis ya. Karena Kudus ini kan terkenal dengan Kudus kota kretek, kota wali, kota empat negeri, kota santri, kota jenang, ya. Dan ini menjadi tantangan kita bersama ya, karena sektor rokok ini menyerap tenaga kerja kurang lebih hampir 120.000 masyarakat. Nah, ketika mereka mendapatkan penghasilan, mereka akan belanja ke pasar-pasar sekitarnya dan mereka membawa makanan yang bergizi untuk keluarganya. Inilah ada multiplier efek ekonomi yang terjadi di Kabupaten Kudus. Bagaimana menyiapkan ini? Dari beberapa perusahaan rokok ini ada 5 yang besar, ada 102 yang rokok-rokok kecil. Kita melakukan beberapa pendekatan. Contohnya ada beberapa pabrik rokok yang sudah migrasi ke selain rokok, mungkin makanan atau mebel atau makanan laut yang diekspor dan sebagainya. Ini menjadi dorongan kita bagaimana pabrik rokok ini juga sudah mulai ancang-ancang, tidak hanya sektor rokok aja, tapi sektor yang lain yang bisa menopang perekonomian di Kabupaten Kudus. Karena di Kabupaten Kudus selain rokok ada PT Pura, pabrik kertas terbesar di Asia Tenggara, Polytron, dan UMKM yang lain yang banyak sekali, sehingga di Kabupaten Kudus ini ditopang oleh beberapa perusahaan-perusahaan besar dalam rangka meningkatkan PDRB yang akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus gitu. Oke, berarti sebenarnya mereka sudah bisa untuk istilahnya bersiap lah kalau misalkan nanti sektor rokok sendiri tidak lagi menguntungkan untuk mereka ya, Pak? Harus siap. Dan perubahan itu kan sewaktu-waktu ya, dan terjadinya tidak bisa kita prediksi. Maka dari itu, dari teman-teman PPRK, Persatuan Pengusaha Rokok Kabupaten Kudus ini selalu berkoordinasi bagaimana untuk migrasi ke selain sektor rokok, ada pendamping selain rokok ya, sehingga kami juga mohon dengan hormat pada perusahaan-perusahaan besar, terutama sektor rokok, jangan ada PHK ya. Karena kalau nanti PHK, mereka akan tidak punya pendapatan, akan mempengaruhi sosial, politik, ekonomi di Kabupaten Kudus ini ya. Dan alhamdulillah direspon dengan baik. Kami juga terima kasih dari sektor rokok, dari Jarum, Suko, Norono, Pura, Polytron, mereka juga membantu CS-nya sangat luar biasa. Baik itu bakti pendidikan, bakti olahraga, maupun pembangunan rumah layak huni. Ini menjadi semangat kita bersama bagaimana Kabupaten Kudus keluar dari kemiskinan yang ekstrim menjadi berdaya gitu ya. Tadi Bapak sebut UMKM di Kudus tuh banyak banget katanya. Kalau misalkan oleh-oleh khas Kudus tuh apa, Pak? Ya, yang menjadi ciri khas di Kabupaten Kudus adalah jenang.
Jenang. Kabupaten Kudus. Ya, terus kuliner yang lain adalah ada Karangasem, ada soto Kudus yang lauknya pakai kerbau. Kerbau. Oh ya, sate kerbau, lentok. Dan jajan-jajanan yang lain yang banyak, ada keciput. Yang favorit paling Bapak apa nih? Yang favorit saya adalah soto kerbau dan sate kerbau. Wah, itu enak tuh Pak ya. Ya. Rasanya manis kah atau? Manis. Manis ya? Iya. Manis seperti Mbak Putri. Waduh. Oke, tadi kita ngomongin soal UMKM. Sekarang aku mau coba beralih ke sektor pendidikan, Pak. Katanya Bapak juga punya perhatian khusus sama kesejahteraan guru swasta. Juga guru di madrasah diniyah ya, Pak ya. Apa nih bentuk dukungan yang diberikan sama Pemkab? Pemerintah Kabupaten Kudus memberikan tunjangan untuk guru-guru swasta sebesar 1 juta per bulan. Ya. Kurang lebih pesertanya yang kita berikan tunjangan kurang lebih ada 6.500 ya. Dalam 1 tahun ini kita mengeluarkan dana kurang lebih 110 miliar untuk sebenarnya. Ini kenapa? Ketika kita kasihkan pendapatan untuk para guru, mereka akan konsentrasi bagaimana mendidik anak-anaknya. Yang kedua, bisa mensejahterakan keluarganya karena pendapatan itu juga berpengaruh pada anak didik juga sama keluarganya ya, sehingga mereka semangat sehingga mutu pendidikan di Kabupaten Kudus semakin meningkat dan guru-gurunya juga sejahtera. Masih belum sempurna, tapi kita akan selalu sempurnakan bagaimana para guru ini mendapatkan TKGS, tunjangan kesejahteraan guru swasta ini bisa merata sampai ke tingkat-tingkat yang lain gitu. Kalau tadi soal gurunya, sekarang gimana soal siswanya, Pak? Kalau siswa-siswa di Kabupaten Kudus ini sangat bagus. Kalau angka lama sekolah, angka putus sekolah masih kecil karena IPM kita berkisar antara 76,6%. Artinya tingkat lama sekolah, tingkat putus sekolah itu kecil sekali. Dan kami juga lewat desa, lewat Babinsa, Babinkatikmas, lewat TNI Polri menyisir kepada desa-desa. Ketika ada anak-anak tidak sekolah, kita harus sekolahkan. Ya. Ketika mereka putus, kita cari penyebabnya apa. Ya, karena mungkin ekonomi atau mungkin karena anaknya dan sebagainya, kita carikan solusi. Karena di desa ini kan ada beberapa pendamping yang sangat luar biasa. Ada pendamping desa, ada TKSK, ada PKH, ada Babinsa, Babinkatikmas, ada bidan desa. Ya. Lengkap ada ya Pak ya? PLKB, termasuk ada penyuluh pertanian. Itu kan berarti kita punya program juga, ngeluruk desa, bangun desa, bagaimana desa berdaya dan mandiri kan itu. Oke, berarti memang dari Pemkab sendiri udah ada intervensinya ya Pak ya, biar semuanya semua siswa bisa sekolah, nggak ada yang putus sekolah, bahkan sampai dicarikan apa penyebab mereka akhirnya putus sekolah, Pak? Yeah, karena penyebab sekolah itu kan tidak sekolah kan macam-macam, Mbak. Yeah. Karena faktor ekonomi, karena faktor pendidikan orang tua, karena mungkin lingkungan dan sebagainya. Perlu ada lakukan survei dan kami juga akan bekerjasama dengan litbang-litbang yang ada di kota-kota lain bagaimana untuk mengukur kinerja saya ketika nanti saya 1 tahun ya, apa yang perlu dievaluasi, apa yang perlu diperbaiki. Kami akan terbuka bagaimana kinerja ini bisa tercapai, ada yang belum tercapai penyebabnya apa gitu. Oke, Pak Kudus juga punya banyak pesantren ya katanya, sama lembaga pendidikan agama. Nah, inisiatif khusus apa yang diberikan sama Pemkab nih untuk para santri? Kalau sama santri, kita biasanya ya, di Kabupaten Kudus kan tidak hanya santri di Kudus dong. Banyak yang dari luar Kudus yang nyantri atau belajar di... Memang sengaja ke Kudus untuk belajar ya Pak? Ya, di sana kan ada pondok-pondok yang di sana banyak sekali ya. Hampir di Kabupaten Kudus hampir ada 250 pondok pesantren ya, yang mungkin ya sudah terdaftar di Kemenak ya. Kita melakukan beberapa edukasi setiap mungkin seminggu sekali dari Dinas Kesehatan melakukan cek-cek kesehatan ya. Cek-cek kesehatan tidak hanya kesehatan aja dok. Nah, mungkin dampak-dampak yang lain, mungkin minta maaf ya, mungkin ada yang sakit di luar nalar, mungkin HIV atau gimana, kita deteksi dini jangan sampai terjadi menular kepada anak didik kita kan gitu. Termasuk cek-cek yang lain ya. Sekarang ini kan termasuk jajan-jajan di lingkungan sekolahan apa pesantren.
dari sisi kesehatan, higienisnya seperti apa ya. Dari Dinas Kesehatan bekerjasama dengan BP POM ngecek juga jangan sampai pakai zat-zat kimia atau mungkin sudah kadaluarsa atau zat pengawet dan sebagainya yang akan merusak kesehatan anak-anak kita ya. Kita lakukan belum sempurna tapi sudah kita lakukan. Yang penting dimulai dulu ya Pak ya. Dimulai itu. Okay. Ya, moga-moga Kabupaten Kudus sehat semuanya sesuai dengan tagline saya, Kudus sehat. Mantap. Bapak tadi soal pendidikan. Ini sekarang kita beralih ke infrastruktur Pak. Katanya Bapak punya program bedah rumah gratis Pak. Bisa dijelaskan ini seperti apa programnya? Bedah rumah gratis ini kan keroyokan dari beberapa pendonor atau pendukung ya, baik itu dari kabupaten, dari provinsi, dari pusat, dari perusahaan-perusahaan. Perusahaan itu baik itu Jarum, Sukun, Noirono, Pura, Politron, Bank Jateng, dan dari perusahaan-perusahaan yang lain ya. Ini keroyokan karena kita juga punya program mensukseskan programnya Pak Prabowo Atta Cita 3 juta rumah layak huni yang ada di Indonesia ini kami akan dukung sehingga ketika rumahnya bagus, pendapatannya bagus, keluarganya bagus, insya Allah menuju sejahtera ya. Ya di kendala di lapangan. Atau mungkin tanahnya di lambiran yang milik pengairan dan sebagainya. Inilah kita carikan solusi dan di Kabupaten Kudus juga ada rumah susun yang dibangun oleh Kementerian PU. Kalau masyarakat mungkin tidak punya rumah bisa nyewa rumah susun itu, dan apabila mungkin ada rumah yang harus diperbaiki bisa sementara di sana dulu, setelah jadi nanti bisa kembali ke rumahnya yang sudah diperbaiki oleh beberapa CSR yang ada di Kabupaten Kudus. Gitu. Oke, progresnya seperti apa nih Pak? Udah ada berapa rumah mungkin yang sudah dibangun? Kurang lebih hampir ada 278 rumah. Sudah banyak ya. Dan dari Jarum akan membangun lagi 500 lagi. Wow. Dari provinsi juga akan membantu kurang lebih hampir 60-an ya. Dari Kabupaten Kudus karena anggaran kita bagi-bagi kurang lebih ada 34 rumah. Nah itu ada di titik mana aja nih Pak? Tersebar di Kabupaten Kudus ada 9 kecamatan, juga di 132 desa dan kelurahan. Ya, kita melakukan beberapa penyisiran lewat teman-teman BPS, juga lewat teman-teman Babinsa, Babinkatikmas, Bidan untuk mengecek situasi kondisi. Nanti dari desa akan melaporkan kepada kita teruskan kepada teman-teman yang mempunyai CSR untuk dilakukan perbaikan-perbaikan, dan dari perusahaan akan melakukan assessment memang layak untuk diperbaiki. Gitu. Nah, gimana tuh cara Pemkab atau mungkin dari teman-teman yang memang membedah ini untuk tahu mana rumah-rumah yang bisa dibedah? Kita membuat sebuah formulir, mungkin kriteria yang layak dibedah. Mungkin gentengnya sudah rusak, mau roboh, lantainya masih lantai tanah, temboknya sudah mulai rapuh, tidak punya kamar mandi WC, ya. Dan salah satunya juga tanahnya jelas, kayak gitu, tanah waris atau tanah sendiri yang bisa untuk diperbaiki. Jangan sampai nanti tanahnya orang lain diperbaiki, nanti menjadi sengketa dan lain sebagainya. Babinsa punya ilmu itu, Babinkatikmas juga punya itu, dari TNI Polri, dari Bidan Desa, dari perangkat desa. Nanti dari desa itu akan melaporkan kepada kami lewat Bapeda. Bapeda nanti kita rembuk lagi mana yang CS-nya ada, nanti bisa dilakukan perbaikan. Masih banyak lagi, belum semuanya tuntas. Baru kurang lebih 53%, masih 47% yang harus kita perbaiki rumah-rumah layak huni. Kemarin Pak udah sampai 50% tuh udah sangat oke loh. Ya, sangat oke, karena perusahaan-perusahaan rokok ini sangat konsen terhadap perbaikan-perbaikan rumah, karena mereka punya keikutsertaan, merasa karena mereka juga dilahirkan di Kabupaten Kudus, mereka juga kepengen bagaimana Kudus menjadi kota yang sejahtera. Nah, gimana cara untuk masyarakat bisa ikutan Pak? Mungkin ada cara-caranya untuk kemana, mengisi formulir yang tadi Bapak sebutkan? Ya, desa.
langsung ke desa. Laporan ke desa, nanti lewat RT RW-nya dilaporkan ke desa, dan desa nanti dilaporkan kepada kita untuk kita data menjadi backlog atau database mana yang secara bertahap akan diperbaiki oleh keroyokan tadi. Beberapa perusahaan, beberapa kegiatan di pemerintah Kabupaten Kudus maupun provinsi. Saya yakin Babinsa itu tahu. Wong Rondo aja tahu, apalagi rumah yang rusak kan itu. Oke. Bapak, ini katanya Kudus disebut sebagai kota 4 negeri ya Pak ya. Itu apa? Terus bisa ke pariwisata kah? Ya, Kabupaten Kudus ini pariwisatanya adalah wisata religi ya. Karena ziarah ke Sunan Kudus maupun Sunan Muria. Kenapa dia katakan 4 negeri? Karena beberapa elemen etnis yang ada di Kabupaten itu ada ya, Jawa, dari keturunan Cina, Belanda, Pakistan juga ada kan gitu ya, sehingga di sana itu memang beragam etnis, tapi pesan dari Mbah Sunan Kudus untuk menghargai agama lain dengan cara apa? Contohnya ketika masyarakat di sana, masyarakat Hindu, disarankan tidak nyembelih sapi, tapi kerbau. Makanya di sana sate kerbau. Sate kerbau tadi ya Pak ya. Soto kerbau, pindang kerbau kan gitu ya. Pindang itu seperti nasi gandul ya. Nasi gandul aku juga nggak tahu Pak, itu seperti apa Pak? Ya, kalau nasi gandul kan di Pati, tapi nasi pindang itu di Kudus ya. Nah, makanya nanti dari kru bisa ke Kudus, nanti kami traktir makanan-makanan khas Kudus. Aslinya aku tunggu aja nih invitation-nya. Okay. Oke, Pak, kalau misalkan aku mau ke Kudus nih, lokasi apa yang harus aku kunjungi? Ya, pertama Menara Kudus. Menara Kudus, nanti ada Museum Kretek, ada Museum Jenang, di sana. Kalau ke atas nanti ke Pegunungan ke Colo, ada Sunan Muria. Kalau nanti ke timur ada situs Pati Ayam. Di sana ada gajah purba, ada manusia purba di sana, menjadi semangat kita supaya menjadi cagar budaya nasional di Pati Ayam itu, Kabupaten Kudus. Bapak kalau weekend biasa kemana Pak? Kalau aku lihat nih kayaknya seneng banget olahraga ya Pak ya, bersepeda. Kalau weekend, Jumat, insya Allah kita jalan kaki dari rumah sampai kantor. Setelah itu ngajak teman-teman untuk olahraga. Kalau enggak ya kegiatan bersih-bersih kali, bersih-bersih sungai, gorong-gorong ya. Kalau Sabtu Minggu jalan kaki juga ke pasar-pasar sambil memantau perkembangan harga-harga pasar di pasar itu. Weekendnya juga kerja ya Pak ya? Iya, kerja ya. Sambil memantau. Kalau Minggu kadang sama keluarga di rumah ya, sambil baca-baca buku ya, baca-baca buku ya. Inilah yang kami lakukan ya, karena kami menjadi bupati kan 24 jam ya. Artinya masyarakat bisa mengakses saya 24 jam. Nah, selama sehat, selama bisa, kami akan melakukan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Ya. Pak, dari segudang program yang Bapak kasih nih untuk masyarakat, prioritasnya apa sih Pak? Prioritasnya untuk program-program kami adalah kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, infrastruktur. Salah satunya yang menjadi program prioritas kan tunjangan kesejahteraan guru swasta, marbot, imam masjid, dan para khutbah masjid. Termasuk tidak hanya tempat ibadah, kami juga memberikan dukungan untuk pulsa listrik untuk rumah-rumah tempat-tempat ibadah ya. Termasuk tadi ada pelatihan-pelatihan untuk generasi muda, generasi Z ya, juga ada kan gitu. Termasuk santunan kematian ya, yang tidak mampu bisa ngajukan kepada pemerintah Kabupaten Kudus, diberikan santunan sebesar 1,5 juta ya, 5 juta. Termasuk dukungan-dukungan untuk pesantren, para santri, beasiswa ya. Dan banyak sekali kegiatan sampai 20 itu. Semoga dengan program ini bisa berjalan dengan baik, lancar ya. Walaupun ada isu bahwa TKD akan dikurangi, kami akan melakukan beberapa efisiensi penghematan
sehingga belanja-belanja yang tidak penting tidak akan kami lakukan, yang belanja sangat prioritas, wajib mengikat, akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan yang ada, dan kami juga tetap terima kasih pemerintah masih memberikan transfer kepada daerah kan gitu. Oke Pak, katanya September kemarin baru aja ulang tahun ya, Kudus. Apa aja kemeriahannya Pak? Untuk hari ulang tahun Kabupaten Kudus yang ke-476, setiap tanggal 23 September ya, kemeriahannya banyak sekali. Ada tirakatan, ada khotmil Quran, ada ziarah ke tokoh-tokoh bupati-bupati yang terdahulu, termasuk Sunan Kudus, Sunan Muria ya, termasuk ada festival budaya juga ada ya. Ini menjadi semangat inspirasi untuk masyarakat bagaimana sesuai dengan judul hari ulang tahun, harmoni dalam toleransi, bahwa Kudus ini toleransinya sangat luar biasa, beda agama, beda etnis, beda pendapat, beda macam-macam, artinya mereka tetap menghargai karena Kudus cinta damai, pengen nyaman, bekerja juga nyaman, sehingga mereka bisa melakukan aktivitas tidak terganggu oleh kerusuhan atau anarkis ya. Kita menghimbau semuanya, anak muda, mahasiswa, ormas, tokoh agama, tokoh masyarakat ya, romo kiai, sesepuh bini sepuh, mari kita bawa Kabupaten Kudus yang damai, yang aman, menuju Kudus yang sehat, sejahtera, harmoni, dan takwa. Oke, ini mungkin jadi pertanyaan terakhirku. Apa nih harapan Bapak ke depan untuk Kudus selama 5 tahun ke depan ya Pak ya, jadi bupati? Ya, 5 tahun ke depan kami bisa melaksanakan visi misi saya ya. Bagaimana tingkat parameter indikator yang ada di Kabupaten Kudus ini bisa meningkat ya, meningkat. Contohnya adalah pertumbuhan ekonomi, ya, yang menurun adalah kemiskinan, pengangguran, inflasi, dan lain sebagainya. IPM kita juga naik kan gitu ya. Ini menjadi indikator kita, daya saing daerah, daya saing wilayah, ya, termasuk derajat kesehatan masyarakat juga harus naik. Dan kami kepengen bersama Wakil Bupati Mbak Belinda Putri Sabina Beton, Wakil Bupati yang termuda di Indonesia ya, sekarang sudah 26 tahun, kita bersama-sama bekerja sama dengan OPD, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat semuanya, romo-romo kiai, bagaimana kita membawa Kabupaten Kudus ini menuju kabupaten yang sehat tadi, yang sejahtera, harmoni, dan takwa, tetap dirindai oleh Allah Subhanahu wa taala kan itu. Oke, Bapak terima kasih banyak sudah menjelaskan semua program yang ada di Kudus kepada kita semua. Semoga apa yang diharapkan bisa terlaksana ya Pak ya. Oke. Salam persatuan ya, moga-moga Kudus tetap bersatu, aman, nyaman. Kudus kota kretek, kota 4 negeri, kota jendang, kota santri ya, semuanya bisa tercapai dengan sebaik-baiknya ya. Tetap dukungan semua masyarakat. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan semua elemen masyarakat. Doanya para orang tua, para ibu-ibu ya, penting itu ya. Karena doa ibu adalah doa yang sangat luar biasa. Terima kasih. Baik, Sobat Kompas.com, terima kasih sudah menyaksikan Nusaraya kali ini. Saya Putri Aulia, pamit undur diri. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.